Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa sistem produksi dan implementasi HIRA dalam produksi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja di PT Autokorindo Pratama. Nah, ini adalah nama saya Aldi Sabilal Al-Rasyid, NPM 87 dari Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ini adalah latar belakang. Untuk menganalisa tingkat kecelakaan kerja, peneliti menggunakan metode HIRA. Metode HIRA atau disebut dengan Hazard Identification Risk Assessment, yaitu suatu proses pemeriksaan struktur dan sistematis dari perencanaan dan proses atau operasi yang ada untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah guna mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menerapkan metode HIRA, diharapkan dapat dilakukan usaha pencegahan dan pengurangan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan dan menghindari serta menanggulangi resiko tersebut dengan cara yang tepat merupakan salah satu spesialis bagi mahasiswa program studi teknik industri. Untuk itu penulis mengusulkan judul Sistem Produksi dan Implementasi HIRA dalam Produksi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja di PT Autolindo Pratama. Ya, ini adalah tujuan. Yang pertama yaitu tujuan tugas wajib saya yaitu sistem produksi untuk mengetahui dan mempelajari sistem produksi pelek baja di PT Autokorindo Pratama. Yang kedua yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode HIRA pada pabrik industri pelek baja di PT Autokorindo Pratama. Yaitu manfaat yang bisa diambil. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, serta meningkatkan keahlian dalam ruang lingkup disiplin ilmu teknik industri. Yang kedua yaitu manfaat praktis sebagai pemendaraan perpustakaan dan diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktek dengan permasalahan sistem produksi dan bagian kecelakaan kerja dengan menggunakan metode HIRA. Ini adalah materi yang saya akan sampaikan. Ada dua, yaitu sistem produksi dan implementasi HIRA dalam produksi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Ya, yang pertama yaitu sistem produksi pabrik pelek baja. Ya, jadi di PT Autokorindo ini dia itu memproduksi pelek baja. Nah, ini adalah bahan baku. Itu produksi pelek memerlukan beberapa komponen bahan baku, raw material seperti steel plate, rim bar, dan settling bar. Berikut ini merupakan penjelasan dari raw material atau bahan baku utama dalam memproduksi pelek. Yang pertama yaitu steel plate. Material steel plate SAPH 400 or equivalent. Steel plate berukuran 300 mm. Satu lembar steel plate dapat menghasilkan steel well ISO 10 jenis 7,50 V sebanyak 8 pieces. Ukuran steel plate sebesar 2136 kali 1058 dengan berat satu lembar sebesar 2306 kg. 2. Rim bar. Material rim bar SS 400-200 LW atau ekuivalen standar 1 pieces rim sebesar 26,3 kg. Yang ketiga yaitu string bar. Material rim bar S25C Q345A atau ekuivalen material string raw material atau lonjor di mana satu lonjor dapat menghasilkan steel well string jenis 7,5 volt sebanyak 3 pieces. Standar berat satu lonjor string raw material sebesar 28,49 kg dan satu berat pieces string sebesar 9,12 kg. Ya, ini adalah proses-proses produksi pada pelek baja di PT Autokorindo Pratama, yaitu yang pertama yaitu dengan melalui proses design. Dan yang kedua yaitu menggunakan proses streamline, yang ketiga yaitu menggunakan proses streamline, yang keempat asilan, yang kelima painting line. Nah, untuk proses produksinya ini sebenarnya ada tiga, hanya design, trimline, sama settling line. Asilan ini cuma menggabungkan tiga proses produksi yang ada di atas ini, dan yang terakhir itu cuma pengecatan atau pewarnaan pada pelek baja. Nah, ini ada penjabaran khusus dari setiap departemen proses produksi di PT Autokorindo Pratama. Ya.
Yang pertama yaitu ada disline. Nah, pada lini produk disline terdapat proses produksi pada mesin-mesin yang digunakan. Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut turut-turut yaitu kedatangan material. Jadi material yang datang nanti setelah itu dicek oleh seorang QC. Yaitu proses yang kedua yaitu proses sharing ya. Proses sharing ini adalah proses pemotongan steel plate sesuai ukuran dan dimensinya yang ditentukan. Yang kedua yaitu proses blanking. Nah, untuk proses blanking ini adalah proses pemotongan lingkaran yang sudah dibentuk, yaitu proses acid treatment yaitu proses itu pemberian HCl kepada produknya. Yang kedua yaitu proses spinning. Proses spinning ini merupakan seperti mangkok, yaitu proses booth and piercing ini adalah memberi lubang pada lonjong sebagai ventilasi pada disk. Yaitu proses valve piercing ini proses valve piercing ini itu memberikan suatu lubang-lubang seperti ini sesuai dengan ukurannya sudah ditetapkan pada perusahaannya. Yaitu proses fan hole joining ini yaitu untuk menghilangkan sisi tajamnya. Proses fan hole notching ini membuat potongan untuk masuknya udara pada pelek. Yang kedua yaitu proses stringing dan marking, yaitu mengecek apakah sesuai standar atau belum memberi tipe pada SNI-nya. Yang terakhir, yang berikutnya yaitu proses boot hole and cover ramming. Pada tahap ini dilubangi, setelah itu berikan cover. Yang berikutnya yaitu proses machining. Proses yang ini menyesuaikan diameternya luar dan mengurangi diameter luar juga sesuai dengan spesifikasi. Yang terakhir adalah menunggu untuk diproses asilain. Jadi setelah selesai semua ini, ditunggu akan diproses ke mesin berikutnya. Yang kedua yaitu mesin trimline. Pada hal ini terdapat proses produksi pada mesin yang digunakan sebagai berikut. Berturut-turut yaitu kedatangan material, proses coiling, yaitu proses dipotong-potong, setelah itu diproses lightning. Lightning yaitu proses untuk meratakan ujungan potongan rim. Yaitu proses flash boot yaitu menyatukan antara dua ujung rim. Proses welding itu menyatukan dua ujung rim. Proses trimming yaitu memberikan bunga las dari hasil proses flash boot. Proses grinding yaitu proses menggrinda untuk menghaluskan dari hasil permukaan yang sudah dibuat tadi. Expanding itu meratakan rim sesuai ukuran dan profilnya. Proses shrinking itu yaitu meratakan rim sesuai profil dan ukuran dimensinya yang sudah ditentukan. Dan proses pressing itu yaitu membuat lubang valve yang sesuai ukuran dan dimensinya yang sudah ditentukan. Setelah itu menunggu untuk proses diasilain. Pada ini produksi sering terdapat proses produksi pada mesin yang akan digunakan sebagai berikut berturut-turut yaitu tatakan material, proses coiling, expanding, cutting, proses sinking, rolling, gap checking, overhaul, marking, proses ini NLP marking, proses grinding menunggu untuk proses dibinding lain. Nah, untuk proses ini, proses coiling itu proses yaitu membuat steel plate menjadi lingkaran. Setelah itu dilakukan proses cutting yaitu memotong steel plate tadi sesuai ukuran yang sudah ditentukan, yaitu proses shrinking yaitu menjadikan produk itu menjadi lingkaran yang sempurna. Yang kedua yaitu proses rolling itu yaitu proses meratakan dan membersihkan
lingkaran settingnya yang berikutnya itu proses gap checking, yaitu mengecek apakah ada cacat dalam proses tersebut, dan proses overhaul dan marking yaitu memberikan itu suatu identifikasi. Yang berikutnya itu proses overhaul. Proses SNI dan error making, yaitu proses memberikan SNI sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu proses grinding, yaitu proses menghaluskan hasil ngelasnya. Jadi nanti ada yang tidak rata bisa dihaluskan melalui proses grinding itu dan menunggu proses depainting lain. Nah, ini pada ini posisi AC terdapat proses produksi mesin yang digunakan sebagai berikut berturut, yaitu proses rim masih, proses anticipator coating, proses run out, proses stack welding, proses full welding, marking, valve hole milling, surface machine process, splattering, weld inspection, proses run out, proses valve grinding, menunggu untuk diproses painting melalui conveyor. Jadi nanti hasilnya ini sebenarnya ini proses produksi ini adalah gabungan antara 3 proses produksi yang di atas, yaitu disline, rim line, dan sealing line, nanti digabungkan, setelah itu dilakukan proses asilen. Dan proses asilen ini untuk gimana ya, untuk menggabungkan semuanya antara 3 komponen produksi di atas ini. Nah, untuk painting line ini cuma untuk mengecatnya saja dan untuk menyemprot cairan agar tidak mengalami korosi. Dan setelah itu dilakukan proses pendinginan atau menurunkan suhu tubuh untuk mengeringkan proses pengecatannya. Setelah itu dilakukan pengecatan sesuai dengan itu warna yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Nah, ini adalah produknya, yaitu PT Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi pelek baja, terutama pada bus atau truk. PT Autokolindo Pertama merupakan salah satu perusahaan yang menangani beberapa konsumen original requirement manufakturer OEM di air seperti PT Kramayuda, 3 Berlian Motor Mitsubishi, PT Indonesia Manufacturing, dan PT Isuzu Astra Motor, dan pertama milihan barang pada tahun 1996. Ini adalah konsumennya PT Autokolindo Pertama, yaitu ada PT Tama, PT Hino, dan PT Isuzu dengan pertama pengiriman pada tahun 1966. Nah, ini adalah produk pelek baja, ada 3 tipe, yaitu yang pertama yaitu ada 1 pelek tipe 6.0 CS, yang kedua adalah pelek tipe 7.00T, yang ketiga adalah pelek tipe 7,50V. Ini adalah produk-produknya ya, yang dihasilkan oleh PT Autokolindo Pertama ya. Memang beda dengan ukurannya sama besarnya juga. Dan ada beda lubang-lubangnya. Yang pertama yaitu lubangnya cuma ada 5. Yang kedua ini ada 6 sampai 7. Yang berikutnya yaitu ada 8. Nah, ini adalah tugas khusus saya, yaitu implementasi dalam produksi untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja di PT Autokolindo Pertama Gresik. Nah, departemen setting bar pada produksi pelek baja. Nah, yang saya bahas ini cuma 1 departemen. Kenapa? Karena jika saya mengambil semua departemen, nanti takutnya waktunya itu tidak memungkinkan, tidak nutut Pak untuk dibuat laporannya, karena cuma 1 bulan saja. Nah, ini adalah departemen pada setting, yaitu setting adalah salah satu material yang berbentuk seperti cincin. Fungsi utama dari setting adalah mengunci ban pada well rim pelek agar tidak bergeser dan mengalami diskulasi ketika terkena berat dan mengakibatkan tekanan ban menurun. Nah, ini adalah mesin kerja ya, tadi ada ya. Proses-proses produksinya pada settingnya. Ini saya jelaskan lebih rinci lagi, yaitu yang pertama yaitu mesin coiler ya, untuk membuat lingkar setting menjadi lingkar yang telah ukuran dan profilnya dimensinya ditentukan. Jadi nanti ini membuat lingkaran-lingkaran
Nanti kan awalnya kan banyak kan steel plate. Nanti steel plate nanti setelah itu diletakkan ke mesin coiler, nanti dibuat lingkaran-lingkaran, dibuat 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 lingkaran-lingkaran sesuai dengan profil dan dimensinya ditentukan. Setelah itu dilanjutkan dengan mesin bensau. Nah, untuk mesin bensau ini untuk memotong lingkaran setting satu roll per pitches yang sebelumnya dilakukan proses coiling. Nah, nanti setelah dilakukan pembuatan lingkaran setting, setelah itu memotong ya sesuai satu roll per pitches yang sebelumnya sudah dilakukan proses coiling. Yang ketiga yaitu mesin shrinker untuk membuat setting agar ukuran dimensinya dan sisumnya sesuai dengan spesifikasi nanti setelah dilakukan mesin bensau. Jadi nanti setelah itu dilakukan mesin shrinker, yaitu nanti untuk ini untuk dibuat lingkaran sesuai dengan dimensi dan sisumnya sesuai spesifikasi. Selanjutnya dalam mesin rolling itu membuat potongan string supaya ada overlapnya dan membuat bentuk string jadi lingkaran yang sempurna. Jadi untuk mesin rolling ini nanti dibersihkan ya. Itu untuk semuanya untuk produk setringnya nanti dibersihkan dan juga akan nanti dibentuk menjadi lingkaran yang lebih sempurna. Itu mesin gap checking yaitu untuk mengetahui hasil antara gap pucung dan potongan pada setring. Nanti setelah itu dilakukan mesin gap checking nanti diketahui hasilnya antara gap ujungan pada potongan produk tersebut. Yang selanjutnya itu mesin 160 ton untuk pengungkit agar memudah melepas dan memasang string memberikan indikasi berupa markingnya. Ini untuk melepas saja ya, untuk melepas dan memasang juga. Yang selanjutnya adalah mesin 110 ton, pembuatan lubang bagian dada yang lurus dengan lubang sebelum sudah dilakukan proses overhaul sesuai dengan spesifikasinya. Ya, ini adalah proses 110 ton, yaitu ini adalah pembuatan lubang yang lurus yang sudah dilakukan proses overhaul. Yang berikutnya yaitu mesin 110 ton. Nah, untuk kenapa kok sama? Memang sama, tapi proses kerjanya itu berbeda. Untuk mesin 110 ton ini, yang sebelah kanan ini, yaitu cuma untuk memberikan identifikasi berupa marking SNI. Ya, ini adalah ada NRP-nya sesuai yang tertera di dalam kalimat ini. Yang terakhir yaitu adalah mesin gerinda, yaitu untuk menghaluskan dan permukaan hasil proses benda kerja dengan tujuan kebutuhan tertentu. Jadi untuk mesin gerinda ini cuma menghaluskan permukaan yang sudah dilakukan proses sebelumnya. Nanti misal ada yang tidak rata bisa dihaluskan atau diratakan menggunakan mesin gerinda. Nah, ini adalah identifikasi bahaya. Identifikasi penilaian bahaya risiko kecelakaan kerja pada depannya sering memulai dari proses sekolah sampai proses klinis sering mengakibatkan potensi bahaya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan pekerja tersebut mengalami insiden kecelakaan pada area lingkungan kerja tersebut. Ya, memang sering ya terjadi kecelakaan kerja mulai dari mesin boiler sampai mesin grinding itu juga sering terjadi ya. Nah, ini adalah identifikasi bahaya departemen setting. Yang pertama yaitu mesin boiler. Nah, bekerja, webbing belt putus mengakibatkan tertimpa kaki operator. Yang kedua adalah salah dalam pengoperasian UTC mengakibatkan tangan terjepit, debu dari sisa blaster terpapar mengakibatkan pernapasan terganggu. Yang keempat adalah operator tidak pengalaman menggunakan UTC mengakibatkan kaki operator tertimpa. Yang mesin pisau yaitu operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang kedua itu tangan operator mengenai water jet mengakibatkan tangan terpotong. Yang ketiga yaitu kejatuhan material mengakibatkan luka. Yang selanjutnya yaitu mesin shrinking, bekerja itu material selip mengakibatkan tangan terjepit. Yang kedua itu operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang ketiga yaitu kejatuhan material mengakibatkan luka. Yang keempat yaitu mesin rolling. Tangan operator mengenai roll mengakibatkan tangan tergores. Yang kedua yaitu kejatuhan material mengakibatkan luka. Yang ketiga operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang kelima itu mesin gap checking. Yang pertama itu kejatuhan material mengakibatkan luka. Yang itu ya terkena palu pada operator memukul mulut sehingga mengakibatkan luka pada tangan operator. Operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang keempat yaitu material selip mengakibatkan tangan terjepit. Dalam hasil potongan mengakibatkan lantainya licin.
Yang keenam yaitu mesin 160 ton. Nah, pekerja suara mesin blanking mengakibatkan kebisingan. Yang ke B itu kejatuhan material mengakibatkan luka. Yang C itu operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang keempat yaitu debu hasil pembuatan lubang mengakibatkan pernapasan terganggu. Yang ketujuh yaitu mesin 110 ton. Suara mesin blanking mengakibatkan kebisingan. Yang B yaitu kejatuhan material mengakibatkan luka. C itu operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang keempat yaitu debu hasil pembuatan lubang mengakibatkan pernapasan terganggu. Yang ke-8 yaitu yang A itu suara yang 8 itu mesin 110 ton. Yang A itu yaitu suara mesin blanking mengakibatkan kebisingan. Yang B yaitu kejatuhan material mengakibatkan luka. Yang C itu operator tidak kompeten mengakibatkan terjepit mesin. Yang ke-9 itu mesin gerinda. Yaitu yang A itu yang pertama yaitu operator tidak menggunakan APD standar mengakibatkan mata luka terbakar. Yang B itu mesin gerinda dimodifikasi mengakibatkan tangan terpotong. Yang C itu kabel power terlupas mengakibatkan operator tersenyum. Yang D itu kabel power terlupas mengakibatkan luka bakar. Yang E itu kabel melintang tidak rapi mengakibatkan operator tersandung. Yang F itu cover pelindung tidak terpasang di mata gerinda mengakibatkan tangan operator terpotong. Yang G itu lokasi dekat dan bahan mudah terbakar mengakibatkan kebakaran. Yang K itu mata gerinda dibuang sembarangan mengakibatkan kaki operator tergores dan tertusuk. Nah, ini adalah penilaian dan risiko dan pengendaliannya. Nah, risiko merupakan kombinasi dan probability seperti aspek kerugian dan satu kejadian membahayakan yang terjadi. Penilaian risiko ditujukan untuk menyusun prioritas penanganan bahaya yang mempunyai risiko tinggi, kemudian rendah tingkat bahayanya. Penulis menjanjikan risiko dalam bentuk matriks penilaian risiko berdasarkan kegiatan pembuatan setting di PT atau perhitungan pertama. Nah, ini adalah tabel identifikasi dan penilaiannya ya. Ya, tadi juga ada, ya ini adalah deskripsi aktivitasnya. Yang pertama tadi yang mesin coiler, yaitu mengangkat matrix centering bar menggunakan OTC ke mesin coiler. Ya, ini adalah aspek bahayanya yang terjadi. Ini adalah yang aktivitasnya itu yaitu rutin ya. Aspek bahayanya ini tadi sudah dijelaskan ya. Lebing putus, salah tabung OTC, debu dari sisa blasteran terpapar, debu dari sisa blasteran terpapar atau tidak pengalaman menggunakan OTC, itu adalah operasionalnya. N ini berarti normal ya, operasionalnya itu normal, sudah ya memang normal. Ya, setelah itu ini ada dampak resikonya ya itu. Nah, ini adalah bisa tertimpa, bisa terjepit, bisa terganggu pada terkena pencikan debu, operator tidak pengalaman dengan OTC, tertimpa operator. Yang berikutnya itu yaitu ini adalah sokor sebelum. Nah, ini adalah sudah diidentifikasi dari perusahaannya sendiri. Ini angka-angkanya ya. Ini angka-angkanya sudah diidentifikasi. Ini 8 ini dapat dari 4 kali 2 kali 8 lah. Nah, untuk kategori ini kok bisa 3 karena untuk penilaiannya itu sudah ada. Untuk kategori di bawah 2 itu termasuk kategori 1 berarti itu apa? Tingkat bahayanya itu rendah. Yang 3 sampai 6 itu termasuk kategori 2. Berarti dia itu perlu dilakukan pemantauan. Yang kategori 3 ini berarti dia itu tingkat resikonya itu lumayan bahaya ya. Mungkin dilakukan pengendalian terus-menerus agar tidak terulang terjadi. Yang ada kategori 4 juga yaitu kategori fatal ya, berarti tidak boleh dilakukan ya. Harus sebisanya mungkin untuk menurunkan tingkat risiko bahaya tersebut. Ya, ini adalah termasuk kategori 3, jadi dia itu lumayan bahaya dan harus dilakukan pemantauan lebih lanjut gitu. Dan ini adalah pengendaliannya yang sudah diterapkan oleh perusahaan, yaitu memakai sepatu safety. Ini adalah pengendaliannya. Ya, ini sudah didapatkan dari perusahaannya sendiri. Ya, ini ada pengendaliannya, ada nomor 2, nomor 3, keparannya ada 3, kemungkinannya ada 3. Ya, ini sama kayak tadi, cuma dikali aja 3 kali 1, 3. Lainnya tadi yang saya jelaskan, berarti ini termasuk kategori 2 karena kategori nilai 3 sampai 6 itu termasuk kategori 2. Ya, ini resiko yang diterima yaitu yes, bisa. Ya, ini ada legal pemangkas 5 tahun 195 pesawat angkat dan angkut. Nah, untuk peraturan undang-undang ini, ya ini udah ada
namanya dari perusahaan sendiri ada satu, ada tiga, operasi dan penyihatan ada tiga, yaitu penanggulangan pihak terkait ada satu, yaitu totalnya ada total dari semua ini ya, jadi hasilnya 9. Nah, ini juga sama, yaitu salah dalam pengoperasian OTC, normal, terjepit. Nah, ini juga tadi dikali, tadi ketemu 8, tadi 8 adalah kategori 3, yaitu lumayan bahaya dan harus dilakukan pemantauan lebih terus, yaitu pengendaliannya menggunakan tangan. Nah, ini adalah skor-skornya, ini angkanya sudah ada di dalam perusahaannya sendiri. Nah, kategorinya akhirnya bisa ini turun menjadi 2. Ya, ini berarti 2 berarti dia itu mengalami penurunan dan dia bisa dan resikonya tidak terlalu bahaya tapi harus tetap dilakukan pemantauan terus-menerus. Nah, ini adalah resikonya yes, ini adalah legalnya, ini sudah ada di perusahaan, totalnya jumlahnya ada 13. Nah, berikutnya juga debu dari sisa bes terpapar, personalnya normal, pernafasan terganggu. Ini adalah keparahannya 2, kemudian 2. Nah, hasilnya jadi 4. Berarti 4 ini tadi termasuk kategori itu ya. Ya, nggak terlalu berbahaya juga, tapi harus tetap dilakukan pemantauan juga. Nah, itu yang pengendaliannya itu memakai masker. Ini adalah sudah tertera di dalam perusahaan. Ya, dalam normalnya 2, 3, 1, 1, 1. Nah, nanti dikali 1 kali 1 hasilnya tetap 1, berarti dia termasuk kategori 1 ya. Berarti tadi ya, habis dari 2, dari 1, berarti dia sudah masuk itu apa, pengendaliannya sudah itu apa, tingkat bahayanya sudah diturunkan. Nah, intinya dia ini kategori 1 ini tidak terlalu berbahaya ya. Mungkin ya memang banyak sering terjadi, tapi insya Allah bisa kerja seperti semula. Mungkin hanya butuh istirahat, itu saja. Ya, no, bersuka jadi pada itu tidak, reganya intensitas 9/20, ini adalah hasilnya 000, berarti sudah aman, skornya juga 0. Nah, sama juga yang keempat ini, debu dari sisa bes terpapar, normal mata terkena percikan debu, ini juga 3 kali 2 sama 6, berarti resikonya yaitu 2, berarti tadi 3 sampai 6 berarti 2 ya. 3, tadi pengendaliannya sudah memakai kacamata Google. Nah, ini untuk pengendaliannya 2, 3, 2, 1, 2 untuk resiko airnya 2 ya, dapat dari 2 kali 1 2, berarti kategori risiko air berarti dia 1, berarti sudah diturunkan ya skornya, itunya apa, penilaiannya berarti dia masuk kategori 1, berarti dia hanya dia bisa apa, pengendaliannya sudah bisa diturunkan dan tidak mengakibatkan apa itu mengalami cedera yang serius. Nah, sama selanjutnya juga. Nah, sama ya, selanjutnya juga seperti itu tadi. Sama semuanya ya. Bersama tadi ya yang saya jelaskan, oke. Nah, ini adalah pembahasan dari sistem produksinya ya. Menurut analisa saya, sistem produksi yang diterapkan PT Aqua Tunduk Dharma bergantung pada elemen-elemen yang menjadi bagiannya. Apabila elemen tersebut dapat saling berinteraksi dan bekerja sama dengan baik, maka tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Kualitas yang baik dilakukan terhadap produk akhir pada satu pabrik akan dapat membawa hasil yang sangat bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Pemilihan bahan baku dengan kualitas baik serta tahap dalam perencanaan sistem produksi beserta pengontrolan pada sistem produksi sampai pengiriman pun mereka telah terlaksana dengan matang.
Hanya itu pembahasan dengan kecelakaan kerja dengan metode IRA. Hasil identifikasi bahaya dan risiko di bagian produksi PT Akuntan Pertama menunjukkan bahwa pada bagian tersebut terdapat potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan menimbulkan penyakit akibat kerja. Hal tersebut berasal dari mesin atau peralatan, sikap atau perilaku tenaga kerja, proses kerja, serta lingkungan kerja itu sendiri. Nah, jadi sudah sering ya terjadi di PT Akuntan Pertama ini kecelakaan kerja yang sering terjadi akibat dari operator sendiri, lingkungan kerja sendiri, atau mesin-mesinnya juga yang biasanya rusak, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang tentunya yaitu terdapat sumber-sumber potensi bahaya yang teridentifikasi dengan rincian nomor sumber potensi bahaya pada area mesin coiler, 3 sumber potensi bahaya pada area mesin bensau, 3 sumber potensi bahaya pada area mesin shrinking, 8 sumber potensi bahaya pada area mesin rolling, 5 sumber potensi bahaya pada area mesin cap taking, 4 sumber potensi bahaya pada area mesin 160 ton, 4 sumber potensi bahaya pada area mesin 110 ton, 3 sumber potensi bahaya pada area mesin 110 ton, 8 sumber potensi bahaya pada area mesin grinding. Berdasarkan hasil penelitian risiko terdapat 38 sumber potensi bahaya, yaitu terdapat 1 sumber potensi bahaya tingkat bahaya serius, 11 sumber potensi bahaya tingkat sedang, dan 26 sumber potensi bahaya tingkat bahaya rendah. Nah, untuk penyampaian ini sudah tertera ya pada di laporan saya, ya di pembahasannya. Jadi di setiap mesin-mesin ini ada terdapat potensi ya untuk potensi bahayanya, dan juga dilakukan penilaian dia itu termasuk penilaian kategori rendah, kategori sedang, apapun atau kategori tinggi. Kalau kategori sedang berarti dia itu tingkat bahayanya tidak terlalu fatal dan bisa cuma butuh istirahat saja. Jika kategori sedang itu berarti ya memang tingkat bahayanya juga lumayan, tapi itu tetap dilakukan pemantauan terus menerus ya agar tidak terjadi lagi. Dan untuk kategori tinggi, ini adalah fatal yang mungkin bisa mengakibatkan kerja itu tidak bisa bekerja lagi dan mengakibatkan bisa meninggal juga, bisa mengakibatkan. Ya, berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko terdapat diketahui bahwa di bagian produksi PT Auto Indo Pratama masih banyak terdapat sumber potensi bahaya sehingga perlu segera dilakukan upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang telah dilakukan perusahaan adalah memberikan alat pelindung diri untuk tenaga kerja, akan tetapi pengendalian hanya melindungi tenaga kerja pada saat bekerja, bukan menghilangkan ataupun menurunkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari hasil pengamatan PT Auto Indo Pratama dapat disimpulkan bahwa bahaya dan risiko selalu di lingkungan kerja, sehingga identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko perlu dilakukan secara berskala sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat. Nah, ini adalah pengendaliannya yang sudah diterapkan oleh perusahaan, yaitu memberikan alat pelindung diri ya. Sebenarnya pengendalian itu bukan alat pelindung diri saja, ada juga briefing. Jadi sebelum operator memulai bekerja itu, dia itu melakukan briefing di ruangan tertutup untuk membaca standar operasional prosedurnya dan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di mesin tersebut. Jadi nanti setiap operator untuk membaca SOP-nya ya, nanti ada kertas untuk dibaca SOP-nya dan bahaya-bahayanya juga yang ada di mesin tersebut. Nah, ini adalah sistem produksi. Kesimpulan dan saran yaitu sistem produksi PT Akuntan Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Proses produksinya itu menghasilkan pelek baja sebagai hasil utama. Bahan baku utama yang digunakan adalah dalam produksi pelek baja adalah steel plate, rimbar, dan settling bar. Jadi ada tiga produksinya, yaitu steel plate, rimbar, dan settling bar. Bahan tersebut diproses melalui perpalan mulai dari line, rimline, setting line, AC line, dan winding line. Pada sistem produksi menggunakan make to order dan make to stock, sehingga akan melakukan proses produksi apabila ada pesanan juga melakukan proses sesuai rencana. Yaitu kecelakaan kerja dengan menggunakan metode IRA ya. Jadi ya sumber potensi bahaya itu kita hidup pertama yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja antara lain lantai licin, operator kurang waspada, mesin produksi terpapar mesin, tidak memakai alat pelindung diri ya. Yang penilaiannya yaitu pada bagian produksi terdapat 38 sumber potensi bahaya, yaitu terdapat 1 sumber potensi bahaya tingkat bahaya serius,
11 sumber potensi bahaya tingkat bahayanya sedang, 26 sumber potensi bahayanya tingkat rendah. Nah, ini adalah potensi bahaya ya di setiap mesin-mesinnya. Dan juga ada apa ini? Ada persenannya juga, ini juga dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan juga ada pengendaliannya yang diberikan oleh PT Akutansi Pratama oleh pengapaannya, yaitu apabila risiko sedang berarti penanganan oleh manajemen terkait, misalnya pembuatan sistem prosedur bekerja secara aman, dan jika risiko merupakan risiko rendah berarti dikendalikan dengan prosedur rutin, jangan menurunkan menghilangkan risiko di tempat kerja, maka risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat ditekan seminimal mungkin sehingga diperoleh kondisi yang tempat kerja yang lebih aman dan produktif. Pengendaliannya ini memang dari pihak leader lapangan sudah berhasil, sudah maksimal mungkin untuk memberikan alat pelindung diri dan memberikan rasa nyaman kepada operatornya dalam bekerja, yaitu dengan memberikan SOP-nya di tempat kerjanya. Berarti di setiap mesin-mesin nanti ada itu tertempel SOP-nya juga, dan juga nanti sebelum bekerja nanti juga dilakukan briefing juga, itu juga termasuk pengendaliannya juga, dan juga memberikan alat pelindung diri yang lengkap dan aman bagi operator tersebut agar tidak terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, ini adalah sebenarnya sarannya, yaitu saran PT Akutansi pertama seharusnya meningkatkan keterampilan kerja karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan sehingga nantinya karyawan dapat kerja dengan lebih efektif dan efisien. Dan juga PT Akutansi pertama seharusnya menanamkan rasa memiliki terhadap fasilitas produksi, menjadikan peralatan dan mesin lebih terpelihara. Yang ketiga itu PT Akutansi pertama seharusnya melakukan pembinaan yang tegas dan sering melakukan pelatihan terhadap karyawan tentang kondisi bahaya kecelakaan kerja yang terjadi sebelum bekerja dimulai. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.